Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Saiful Habib di dalam video pembelajaran Edu Fikri SMKIT Hasanul Fikri Mungkit. Nah, di sini untuk video pembelajaran di Edu Fikri kelas 12 pelajaran ASJ akan ada dua macam video. Yang pertama adalah video tentang proyek. Tentang proyek seperti apa, cara beli domain, cara setting domain, cara setting hosting dan sebagainya, itu yang secara praktik akan saya jelaskan di video. Kemudian selain video tentang yang berkaitan dengan proyek, di sini kita juga akan ada video yang berkaitan tentang materi. Nah, ini adalah salah satu dari rangkaian video yang berkaitan dengan materi. Untuk materi kelas 12 ini kita akan fokus tentang hosting. Apa sih itu control panel, apa sih itu short hosting, apa sih itu VPS, apa sih itu dedicated server dan sebagainya, itu akan kita bahas secara bertahap, insya Allah sampai akhir tahun, akhir semester, mohon maaf maksudnya. Oke, kita masuk lagi ke yang namanya control panel dan short hosting. Oke, untuk bagian pertama adalah control panel. Apa sih itu control panel? Control panel itu adalah program yang biasanya terinstal dalam shared hosting server. Nah, shared hosting itu secara singkatnya itu adalah satu buah server yang dipakai oleh banyak user secara beramai-ramai. Nah, supaya user satu dengan user lain nggak saling mengganggu, maka dibutuhkan yang namanya control panel untuk menjaga user tersebut. Kemudian pada program tersebut nanti admin, user, dan macam-macam, dan reseller mungkin itu bisa mengelola bagiannya sendiri-sendiri. Oke. Nah, di sini contoh yang paling umum itu adalah cPanel, digunakan untuk mengelola server yang yang disewakan oleh para provider. Kalau server-server yang murah, yang sekitaran harganya puluhan ribu per bulan, itu rata-rata pakainya adalah cPanel. Oke. Nah, ini adalah contoh dari tampilan cPanel seperti ini. Ada menu, ada berbagai macam menu di sini. Bisa kita cek, mungkin bisa kalian cek sendiri nanti. Nah, apa sih itu manfaat control panel? Kenapa kita harus menggunakan control panel? Yang pertama, di control panel itu kita tidak perlu masuk langsung ke server. Jadi misalnya kemarin kalian kan di kelas 11 sudah belajar menginstal Ubuntu, menginstal Debian ya. Kalau kalian menginstal Debian, nah Debian itu pastinya pakai cmd, kemudian pakai sudo apt-get install dan seterusnya. Nah, itu kan repot. Tidak semua orang bisa. Nah, maka dari itu dibuatlah yang namanya cPanel sehingga kalian tidak perlu repot-repot untuk membuka CLI untuk menginstal web server seperti itu. Selain supaya tidak langsung masuk ke server, kita juga bisa mengetahui spesifikasi web hosting kita dari cPanel seperti ini. Di sini di hosting cPanel ini ada garing 8000, garing 4000, kemudian ya. Di sini pada saat kita membeli atau menyewa short hosting, itu kita hanya mendapatkan sebagian dari sebagian dari sumber daya server yang disewakan. Nah, sebagian itu diatur dengan yang namanya sistem kuota. Sistem kuotanya bisa kita lihat di dalam cPanel ini. Lanjut lagi. Nah, dengan menggunakan cPanel kita bisa mengatur pemakaian domain seperti ini, file, kemudian website menggunakan GUI. Tanpa harus kita menggunakan CLI, seperti saat kalian praktikum di kelas 11. Nah, untuk cPanel sendiri ada beberapa macam fitur. Yang pertama adalah preference, pengaturan akun dan seterusnya, kemudian mail atau email, kemudian files, kemudian log, itu adalah catatan server kalian, kemudian ada juga domain, itu kalau kalian men-setting domain kalian, kemudian database dan juga software. Database-nya kalian setting sesuai kebutuhan kalian. Kemudian kalau ada software tambahan ya
bisa diatur dengan menggunakan cPanel. Oke. Untuk cPanel bisa kalian lihat di sini ada sebuah website, yaitu penasehathosting.com, panduan cPanel. Di sini kalau kalian ingin belajar cPanel, di sini materinya cukup lengkap seperti ini. Nanti linknya akan saya sampaikan di EduFikri insyaallah. Oke, balik lagi ke Oke, nah kan tadi sudah saya bilang cPanel itu adalah kontrol panel yang paling umum dipakai di internet. Di sini ada juga macam-macam kontrol panel yang bisa dipakai. Nah, kontrol panel itu bisa diklasifikasikan jadi dua, yaitu berbayar dan juga tidak berbayar. Yang pertama adalah cPanel. Kategori berbayar pertama adalah cPanel. Di cPanel ini adalah yang paling umum seperti itu. Ada juga Flash, itu adalah saingan beratnya cPanel. Kemudian ada GoPanel, kemudian ada CyberPanel, kemudian ada Webuzo dan sebagainya. Ini adalah kontrol panel yang berbayar. Kemudian untuk yang tidak berbayar atau open source ada EHCP, ada ESP-config, ada Webmin, ada Interworks, ada Anjeti, ada HSTACP dan sebagainya. Sebenarnya yang tidak berbayar itu banyak, cuma kadang muncul, kadang mati seperti itu. Untuk sekedar info saja, EHCP itu sudah tidak dikembangkan lagi sehingga sudah tidak kompatibel dengan OS Linux yang terbaru. Oke. Kita mulai dari cPanel. cPanel itu adalah kontrol panel yang dibuat oleh J. Nick Coston pada tahun 1997. Nah, ini merupakan kontrol panel yang paling populer di dunia. 80% itu pakainya, 80% hosting itu pakainya cPanel. Kemudian cPanel itu sifatnya berbayar. Berbayar ada ada bayarannya per bulan berapa gitu. Paling murah itu per bulan $10 hanya untuk sekitaran 10 pengguna. Kemudian fasilitasnya itu lengkap, dari A sampai Z fasilitasnya ada. Kemudian ada juga user friendly, jadi karena banyak yang pakai cPanel, maka tutorial cPanel itu banyak, maka dari itu akan terasa lebih mudah. Tampilannya adalah seperti ini adalah cPanel. Ini adalah menu files, menu database, kita bisa menambahkan database kita. Kita bisa mengubah domain kita dan seterusnya. Oke. Yang kedua adalah Flash. Flash itu adalah sama seperti cPanel, tetapi tersedia untuk OS Linux dan Windows. Mirip dengan cPanel, antarmukanya juga berbasis web. Kemudian Flash itu bisa mengatur ribuan virtual host. Kalau cPanel itu fokusnya ke shared hosting, tapi kalau Flash itu lebih luas. Fiturnya, database-nya adalah Postgre atau MySQL, mendukung FTP, mendukung domain subdomain dan juga DNS. Kemudian kita juga bisa restore dan backup data menggunakan Flash. Nah, ini adalah contoh tampilan dari Flash. Di sini tampilan adalah seperti ini. Oke. Lanjut lagi. Nah, lanjut yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu adalah ESP-config. Di ESP-config ini adalah kontrol panel yang berbasis open source, alias bisa gratis dan dimodifikasi oleh pengguna. Dengan lisensinya adalah BSD-like. Nah, di sini kelebihannya kita bisa mengelola beberapa server dalam satu kontrol panel seperti itu. Kemudian mampu mengelola FTP, SQL, BIN. BIN itu adalah name server domain, kemudian database, kemudian virtual server. Fiturnya itu berbasisnya antarmuka web. Kemudian ada fasilitas user admin, reseller, dan juga klien.
Kalau user admin itu adalah administratornya, reseller itu adalah bagian pemasaran, kemudian klien itu adalah penggunanya. Kemudian bisa mengelola banyak server, servernya bisa banyak yang dikelola. Kemudian kita juga bisa mengkonfigurasikan mirroring dan cluster. Untuk yang berbasis cloud hosting itu bisa menggunakan ESP config. Kemudian ini yang jarang ada di dalam control panel, yaitu mendukung Nginx. Kalau kemarin saat kalian kelas 11, saat praktikum bagian web server ada yang dapat Nginx, itu cara settingnya berbeda dengan cara setting dari Apache. Oke. Nah, ini adalah contoh ESP config. Tampilannya adalah seperti ini. Welcome admin. Seperti ini. Ya. Oke, lanjut lagi kita masuk ke yang webmin. Webmin ini sama seperti ESP config, cuma lebih untuk satu server. Bersifatnya adalah open source dan gratis, kemudian dibuat menggunakan bahasa Perl. Kalau yang lain kebanyakan PHP, tapi di sini menggunakan bahasa Perl. Fiturnya adalah konfigurasi web server Apache, mengelola, menginstal dan menghapus perangkat lunak. Jadi kalau di webmin ini kita lebih bebas untuk mengatur server kita. Kita bisa, kalau kita butuh install program tambahan, kita bisa menginstalnya lewat sini tanpa harus mengkontak admin. Ada juga firewall, ada juga DNS dan IP, dan juga ada database MySQL. Ini adalah fitur-fitur dari webmin. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Ini adalah tampilan dari webmin. Lanjut. Kemudian Anjeti ini adalah open source lagi. Ini lebih ringan. Kemudian cocok untuk dedicated dan VPS hosting. Seperti ini. Contohnya tampilannya adalah seperti ini. Cukup mudah untuk dipakai seperti itu. Kemudian di sini lanjut lagi ada VistaCP. VistaCP adalah control panel open source yang dibuat dari Rusia. Kemudian VistaCP itu simpel dan banyak fasilitasnya. Simpel dan ringan. Kemudian terdapat plugin Softaculous. Jadi kalau kita ingin install WordPress itu bisa otomatis. Kemudian instalasinya mudah, tinggal kita ketikkan beberapa perintah akan terinstall. Kemudian fiturnya adalah misalnya mendukung Nginx dan Apache. Di sini kita di VistaCP ini mendukung Apache dan Nginx. Kemudian mendukung pengaturan domain dan DNS, mendukung FTP dan mendukung SSH server. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Ini adalah tampilan dari VistaCP. Kemudian terakhir adalah HestiaCP. HestiaCP adalah kontrol panel yang kita gunakan untuk hosting SMK. Jadi website kalian nantinya akan menggunakan HestiaCP sebagai kontrol panel. Nah, HestiaCP itu sendiri adalah kontrol panel yang berbasis open source, simpel tapi banyak fasilitas, instalasinya mudah. Fiturnya kurang lebih sama seperti VistaCP. Nah, HestiaCP ini merupakan fork atau clone atau istilahnya kopian dari VistaCP. Kenapa terjadi seperti itu? Karena saya kemarin pernah pakai VistaCP, itu dari developernya itu kurang responsif, sehingga banyak program-program yang banyak bug-bug atau kesalahan yang tidak terselesaikan. Kemudian amanannya juga kurang bagus dari VistaCP-nya. Maka dari itu ada beberapa orang yang kemudian mengcopy source code dari VistaCP, kemudian jadilah HestiaCP. Nah, di sini HestiaCP itu bersifat gratis, tinggal pakai. Kemudian tampilannya itu adalah seperti ini, tidak terlalu susah, bisa kalian pakai nantinya. Oke, sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa
kontak di Edu Fikri maupun di dalam WhatsApp. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.